Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai statistika sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota yang pertama yaitu Ananda Tias Putri, lalu Fatia Syaufika, Jovita Madalena Mohani, Novel Bagaskara Edwin Wijaya, Nesi Nathan Gutama, Rona Arista Widya, dan Sekti Arinanda Nurhayati. Saya Sekti Arinanda Nurhayati dengan nomor NPM 203516516313 dari kelompok 8 kelas statistik sosial ruang 3 ingin membacakan review materi pertemuan ke-1. Karena statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara, statistik memiliki pengertian yang sangat terbatas dan hanya diartikan sebagai kumpulan data atau angka. Pengertian dari statistik merupakan kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Sedangkan statistika yaitu ilmu yang mempelajari mengenai aturan untuk mengumpulkan atau mengolah data. Singkatnya, statistik itu datanya atau hasilnya, sedangkan statistika adalah ilmunya atau metode pengerjaannya. Nama Rona Arista Widya, NPM 203516616310. Tujuan statistika yaitu mendeskripsikan data dan membatasi jumlah populasi serta menetapkan kondisi hipotesis. Manfaat statistika merupakan salah satu cara untuk mengetahui cara pengumpulan dan penafsiran data. Fungsi statistika yaitu menyederhanakan data supaya mudah dipahami. Kegunaan statistika membantu peneliti untuk mengambil keputusan yang tepat. Peran statistika dalam penelitian untuk mempermudah survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data. Jenis statistika dibagi menjadi dua, yaitu dari segi bidang dan segi fungsi. Perkenalkan, nama saya Nesi Nathan Gutama, NIM 203516516366. Dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi bab 2 tentang penelitian dan data. Penelitian merupakan suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membentuk fakta-fakta agar mencapai sebuah kesimpulan baru. Sedangkan data memiliki definisi, sebuah keterangan tentang suatu hal yang digambarkan lewat gambar, simbol, kode, atau lainnya. Jenis-jenis data yang ada dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, ada data sekunder dan primer. Yang membedakan data sekunder dan primer adalah cara memperolehnya. Jika sekunder, memperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya. Kalau primer, turun langsung ke lapangan dan melakukan observasi secara langsung. Berdasarkan waktu, dibagi menjadi 2. Data berkala itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, sedangkan cross section itu merupakan data yang dikumpulkan untuk mengamati banyak hal seperti perusahaan, masyarakat pada titik waktu yang sama. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk angka. Jika kuantitatif merupakan data yang dapat diukur atau dihitung. Jika berdasarkan proses, ada discrete dan continuum. Discrete merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan mengukur. Jika continuum merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nominal adalah data yang terdiri dari angka yang melabeli objek hanya sebatas label saja, tidak ada tingkatan. Ordinal merupakan bagian dari data kontinum, angka di dalamnya memiliki tingkatan dari tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran skala yang sudah diketahui. Interval merupakan data yang mirip seperti data ordinal dan nominal, memiliki angka di dalamnya. Data interval memiliki jarak yang sama dalam proses pengukuran. Saya Fatia Syaufika, NPM 203516516318. Perlakuan data dalam penelitian. 1. Pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu pengamatan, wawancara, penelusuran literatur, dan distribusi kuesioner. 2. Pengolahan data dibagi menjadi 3, yaitu editing, coding, dan tabulasi. 3. Penyajian data penelitian yang dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik. Konsep adalah istilah atau simbol yang menunjuk pada suatu pengertian tertentu.
sedangkan konstruk adalah konsep yang bersifat umum yang pengertiannya tidak terikat pada waktu dan tempat. Variabel merupakan konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bilangan. Langkah-langkah membuat variabel dibagi menjadi 3, yaitu mendefinisikan, mencari dimensi, dan mencari indikator. Dan jenis-jenis variabel dibagi menjadi 4, yaitu variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Nama saya Muhani, NPM 203516516314. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemberian angka terhadap variabel sepanjang suatu kontinum. Terdapat 4 aktivitas proses pengukuran. Pertama, menentukan dimensi konsep penelitian. Kedua, merumuskan ukuran untuk masing-masing dimensi. Ketiga, menentukan tingkat ukuran yang digunakan. Keempat, menentukan tingkat validitas dan reliabilitas dari alat pengukuran. Selanjutnya ada 2 strategi yang dapat ditempuh oleh para peneliti dalam kegiatan pengukuran. Pertama, strategi empiris. Dalam hal ini, peneliti mencoba menjelaskan konsep secara terbatas. Kedua, strategi rasional. Dalam hal ini, proses pengukuran diawali dengan analisis yang hati-hati tentang konsep melalui 2 langkah. Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Pertama, nominal. Pengukuran ini tidak memberikan asumsi ranking, hanya pengkategorian saja. Kedua, ordinal. Peneliti mengurutkan hasil pengukurannya berdasarkan peringkat. Ketiga, interval. Pengukuran yang jarak satu data dengan data lain sama, tetapi tidak memiliki nilai 0 absolut. Keempat, ratio. Yakni data yang diukur jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar responden, akan tetapi antara responden dengan nilai 0 absolut. Nama saya Ananda Tias Putri, NPM 203516516315. Tipe skala pengukuran. Yang pertama, skala Likert, yaitu memberikan banyak opsi jawaban digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman, yaitu hanya memberikan 2 opsi jawaban sehingga terkesan memaksa responden. Yang ketiga, semantik diferensial, yaitu mengandung unsur evaluasi. Yang keempat, ranting scale, yaitu pengukuran yang sudah diuraikan menghasilkan data kualitatif yang kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Yang kelima, skala Thurston, yaitu menilai secara spesifik terhadap objek atau subjek yang ingin diteliti. Kriteria untuk memperoleh instrumen yang baik, yaitu dengan cara validitas, reliabilitas, sensitivitas, objektivitas, visibilitas. Langkah-langkah penyusunan instrumen ada 4. Yang pertama, melakukan kajian teori. Yang kedua, menentukan dimensi dan indikator. Yang ketiga, membuat pertanyaan atau pernyataan dari masing-masing indikator. Yang terakhir, melakukan uji coba. Halo, saya Novel Bagaskara Edwin Wijaya dengan NPM 203516516332. Saya akan mempresentasikan pengolahan data dan penyajian data. Tabel distribusi frekuensi berfungsi untuk memberikan gambaran data dalam bentuk distribusi yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk operasi berbagai perhitungan statistik. Teknik atau tahapan pembuatan tabel distribusi frekuensi yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua yaitu tentukan jangkauan, lalu hitung banyaknya kelas. Yang keempat, hitung interval atau panjang kelas. Yang kelima yaitu tentukan batas data terendah, lalu dilanjutkan dengan menghitung kelas interval. Perbedaan antara kelas interval dengan interval kelas adalah kelas interval yaitu sekumpulan data dalam klasifikasi tertentu, sedangkan interval kelas adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam kelas interval. Lalu, hubungan antara banyak kelas dan besar selang kelas yaitu semakin banyak kelas, maka semakin kecil besarnya kelas. Jika banyak kelas terlalu banyak, maka tabel frekuensi tidak memperlihatkan ciri penyebaran data dan juga sebaliknya. Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log n dengan n yaitu banyak data,
Rumus yang kedua yaitu rumus besar selang kelas, yaitu jarak dibagi banyak kelas. Kita dapat mencari jarak dengan menghitung nilai max dikurangi nilai min. Dalam menyajikan data, terdapat 3 model grafik, yaitu histogram, polygon, dan ogive. Halo, saya Jovita Magdalena dengan nomor NPM 203516516325 yang akan membahas mengenai nilai sentral data pada bab 5. Pertama, ada rata-rata hitung atau MEAN. Perhitungan rata-rata hitung untuk sampel bersimbol X bar dan perhitungan rata-rata untuk populasi bersimbol mu atau mu. Selanjutnya ada modus, yaitu nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Kemudian ada nilai tengah, yaitu nilai dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai dengan data terkecil. Kemudian ada kuartil, yaitu bilangan yang dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya, dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 4 sub kelompok sama banyaknya. Kemudian ada desil. Desil mirip dengan kuartil, namun perhitungan ini membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, hingga bagian ke-10. Selanjutnya ada pertensil. Pertensil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, sampai P99. Perhitungan nilai sentral data tersebut dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu lewat data tunggal dan lewat data berkelompok. Lalu terdapat 2 alasan mengapa untuk meninjau ukuran penyebaran. Pertama, yaitu untuk membuat suatu penilaian mengenai seberapa baik suatu nilai rata-rata atau ukuran nilai sentral menggambarkan data, dan kemudian untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran dari data sehingga langkah-langkah untuk mengendalikan variasi tersebut dapat dilakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.